Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas sebuah kitab yang berjudul Ushul Sunnah oleh Al-Imam Al-Humaidi rahimahullahu ta'ala. Kita pilihkan kitab ini karena yang pertama ini merupakan kitab dari kitab-kitab para ulama salaf rahimahullahu ta'ala, yang mana beliau hidup di tengah para ulama salaf. Beliau hidup di zaman Abdullah bin Mubarak, seorang tabi'in, dan di zaman Sufyan bin Uyainah, dan masih banyak lagi ulama-ulama salaf yang hidup di tengah-tengah beliau. Kita pilihkan kitab ini karena beliau adalah termasuk ulama salaf yang dikatakan oleh Imam Al-Auza'i bahwasanya kita harus menelusuri jejak para salaf. Imam Al-Auza'i mengatakan, isbir nafsaka ala sunnah wa qif haitsu waqafal qaum wa kuffa amma kafu anhu wa qul bima qalu wasluk sabila salafika salih. Kata Imam Al-Auza'i, seorang ulama salaf, beliau mengatakan, bersabarlah kalian di atas sunnah dan berhentilah di mana mereka para salaf berhenti, dan cegahlah apa saja yang dicegah oleh para salaf, dan katakan apa yang dikatakan oleh para ulama salaf, dan telusurilah jejak para as-salaf. Dan ini di antara warisan para ulama salaf, kitab Ushul As-Sunnah. Dan akidah salaf termasuk akidah yang sofiyah, yang bersih putih, sebagaimana yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya, dan sebagaimana yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Dan kita pilih juga kitab ini karena kitab ini sangat amat singkat namun padat isinya, yang insya Allah kita usahakan untuk menyelesaikannya dalam daurah yang singkat ini. Tapi bukan berarti kita ingin segera untuk menyelesaikan, karena itu bukan target kita. Target utama kita adalah memahami akidah as-salaf. Yang penting kita memahami akidah salaf. Entah nanti selesai atau tidak, itu urusan belakangan. Tapi insya Allah kita usahakan untuk menyelesaikannya. Karena bukan berarti kalau kita sudah menyelesaikan satu kitab dari kitab-kitab ulama salaf, berarti kita sudah paham betul tentang akidah, tentang agama. Enggak. Ya, yang penting sekarang kita berusaha untuk memahami bagaimana akidah as-salafu as-saleh. Sebelum kita membaca isi kitab ini, kita ingin sekilas menjelaskan tentang siapa Al-Imam Al-Humaidi rahimahullah. Adapun nama beliau sebagaimana yang tertera dalam judul buku itu, Ushul Sunnah lil Hafidz Abi Bakar Abdullah bin Zubair bin Isa Al-Asadi Al-Humaidi Al-Makki. Beliau bernama Abu Bakar Abdullah bin Zubair bin Isa Al-Asadi Al-Humaidi
Al-Makki yang tinggal di kota Mekah, belajar di kota Mekah dan meninggal di kota Mekah. Beliau meninggal pada tahun 219 Hijriah. Adapun tanggal kelahiran beliau tidak atau belum didapatkan secara pasti, tapi dikatakan oleh muhakkik kitab ini yaitu Syekh Abdullah bin Sulaiman Al-Ghufaili bahwasanya beliau lahir kurang lebih pada tahun 170 Hijriah. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, beliau hidup di tengah-tengah para ulama ahli sunnah, di tengah-tengah para ulama salaf. Di antaranya Abdullah bin Mubarak yang meninggal tahun 181 Hijriah. Demikian juga Waqi' bin Jarrah yang meninggal tahun 197 Hijriah. Sufyan bin Uyainah, Abdurrahman bin Mahdi, dan Yahya bin Qattan. Beliau banyak menimba ilmu dari para ulama tersebut. Dan ini merupakan kebiasaan para ulama as-salaf. Mereka tidak mencukupkan hanya belajar dari satu syekh atau dari seorang alim, tapi mereka berkelana kemana saja menuntut ilmu, menimba ilmu dari para ulama. Bukan 10, bukan 20 mereka miliki guru, tapi bahkan beribuan. Sebagaimana dikatakan Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau mengatakan laqitu aktsara min alfi rajulin minal ulama bil amsar. Aku telah bertemu atau menuntut ilmu dari 1000 ulama di seluruh penjuru negeri. Ini kebiasaan para ulama, dan ini diantara rahasia mengapa mereka berhasil menjadi para ulama, dan itu juga sebab mengapa kita tidak menjadi ulama, ya, karena kita malas belajar menuntut ilmu dari para ulama. Kemudian ikhwan fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, beliau Imam Al-Humaidi juga pernah belajar kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Dikatakan di sini rahila ma'asy-Syafi'i min Makkah ila Baghdad wa minha ila Misra wa lazamahu hatta mata faraja ila Makkah liyuftiya li ahliha ila an mata biha. Beliau pernah berkelana, pernah berpergian bersama Imam Syafi'i dari kota Mekah ke kota Baghdad, dan dari kota Baghdad ke Mesir. Dan beliau terus mendekati, berteman dengan Imam Syafi'i atau berguru dengan Imam Syafi'i, mulazamah dengan Imam Syafi'i sampai beliau meninggal dunia. Sampai Imam Syafi'i meninggal dunia di Mesir. Kemudian beliau kembali ke kota Mekah dan menjadi mufti di sana sampai beliau meninggal dunia. Dan dikatakan oleh Imam Humaidi sendiri bahwasanya beliau jalastu Ibnu Uyainah 17 sana au nahwaha. Imam Humaidi sendiri mengatakan bahwasanya aku belajar duduk bersama Sufyan bin Uyainah selama 17 tahun. Bayangkan 17 tahun menuntut ilmu bersama Ibnu Uyainah. Satu ulama saja beliau berguru selama 17 tahun. Apalagi dengan ulama-ulama yang lainnya. Ini sebagaimana kita katakan rahasia keberhasilan mereka menjadi al-ulama. Dan itu juga yang dijalankan oleh para ulama sekarang, para Ahlus Sunnah, thalabatul ilmi adalah Ahlus Sunnah. Seperti yang kita pernah dengar dari Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi hafizahullah, beliau mulazamah dengan Syekh Al-Albani rahimahullah selama kurang lebih 20 tahun lamanya. 20 tahun itu belum lagi beliau memulai dari sejak kecilnya. Ya, bersama Syekh Al-Albani saja 20 tahun, sebelumnya sudah punya ilmu. Ya, kalau kita ingin menjadi mereka, tirulah jalan mereka. Jangan kita hanya menghayal untuk menjadi mereka, tapi tidak menjalankan seperti apa yang mereka jalankan. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan tentang Imam Humaidi,
kana yahfaz li Sufyan bin Uyainah 10,000 hadis. Bahwasanya Imam Al-Humaidi menghafalkan hadis dari guru beliau Sufyan bin Uyainah sebanyak 10.000 hadis. Wallahu alam, kita berapa hadis yang sudah kita hafalkan. Kemudian di antara guru-guru beliau yang kita sebutkan tadi, yaitu adalah Sufyan bin Uyainah, kemudian Fudail bin Iyad, ini yang terkenal saja. Adapun yang lainnya masih banyak. Ya, yang terkenal di antaranya Sufyan bin Uyainah, Waqi' bin Jarrah, kemudian Imam Syafi'i, dan masih banyak lagi di antara guru-guru beliau. Dan di antara yang menunjukkan akan keimaman beliau, keimaman Imam Al-Humaidi, bahwasanya beliau mencetak seorang alim yang ma'ruf, ya, tidak seorang pun dari kalangan muslimin insyaallah yang terlewatkan akan nama seorang ulama ini, yaitu Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Imam Al-Humaidi adalah ustadznya, adalah syekhnya Imam Al-Bukhari. Ini sudah cukup menunjukkan kepada kita akan kedudukan seorang yang bernama Imam Al-Humaidi rahimahullahu ta'ala. Ini mungkin sekilas tentang pengarang buku Ushulus Sunnah oleh Imam Al-Humaidi rahimahullahu ta'ala. Dan kitab Ushulus Sunnah ini banyak, ya. Kitab Ushulus Sunnah punya Imam Ahmad rahimahullah. Imam Ahmad juga punya kitab Ushulus Sunnah yang biasa kita kaji pada setiap malam Sabtu di masjid ini. Kemudian ada juga kitab Aslus Sunnah punyanya Imam Abu Hatim Ar-Razi dan juga Abu Zur'ah Ar-Razi. Kemudian ada juga kitab Ushulus Sunnah punyanya Ibnu Abi Zamanain. Namanya sama, Ushulus Sunnah. Ini menunjukkan akan kesepakatan mereka akan nama ini dan juga akan kesepakatan akidah ahli sunnah yang tercantum dalam kitab-kitab mereka tersebut. Sekarang kita mulai saja membaca kitab Ushulus Sunnah oleh Imam Al-Humaidi rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Bakr bin Musa qala haddatsana Zubayr qala asma al-ulama awalan min nawadi al-qadr al-khair wa al-sharri wa al-nuri wa an ya'lama anna ma aqrahu lam yakun min isyan wa anna ma aqrahu lam yakun min ibadah wa inna dhalika kullahu wallahu min Allah azza wa jalla. Buku ini dimulai dengan ucapan haddatsana Bishr bin Musa. Bishr bin Musa salah seorang murid dari Imam Al-Humaidi. Dan ini merupakan metode para ulama salaf terdahulu ketika menulis kitab, pakai riwayat, pakai isnad. Dan inilah yang dikatakan oleh Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah dalam Muqaddimah Sahih Muslim. Beliau mengatakan al-isnadu minad din. Laula isnad laqala man syaa ma syaa. Isnad, riwayatan haddatsana, ini termasuk dari agama Islam. Seandainya tidak ada isnad, maka setiap orang akan berbicara seenaknya saja. Akan menjelaskan, akan menceritakan sesuatu seenaknya saja tanpa ada bukti yang nyata. Seperti ya kalau kita mau contohkan kisah Wali Songo, ya, tidak ada isnadnya. Sehingga setiap orang berbicara seenaknya. Tidak ada buktinya bagaimana Wali Songo tersebut. Sunan Kalijogo menjaga sungai sampai lumutan, ya, dikubur, hidup-hidup, mendapat uang dan sebagainya. Tidak ada buktinya. Ya, dongeng. Ya. Tapi dalam Islam tidak seperti itu. Ya, kisah Wali Songo tidak ada bukti yang otentik. Siapa mereka? Ya. Tapi kalau dalam Islam, para ulama salaf ada buktinya. Ada murid-murid mereka yang menceritakan tentang keadaan mereka, tentang ilmu ulama-ulama tersebut. Makanya tidak boleh kita mengambil
dalam masalah agama ini kecuali yang ada buktinya, yang ada dalilnya. Tidak semua ucapan orang kita bisa menerimanya. Haddatsana Bishr bin Musa. Bishr bin Musa mengatakan qala haddatsana Al-Humaydi. Imam Al-Humaydi mengatakan as-sunnatu indana. Sunnah menurut kami adalah, indana menurut kami dikatakan di sini oleh para ulama, indana itu inda ahli sunnah, bukan hanya sekedar menurut Imam Al-Humaydi. Sunnah menurut ahli sunnah adalah, kemudian kita akan bacakan ta'liq atau syarah singkat dari Syekh Abdullah atau Dr. Abdullah bin Sulaiman Al-Ghufaili. Beliau adalah salah seorang dosen di Universitas Islam Madinah An-Nabawiyah. Hasan. Al-maqul bi-sunnah huna al-aqidah as-salimah wa manhaj al-salih fi usul ad-din wa ishtara hadha al-islam muqaddisan lil-din wa la ta'ala إنما قالت السيرة وقالت عقادة عن الحنفية وتهوات أمر العلماء وأئمة المساجد يطلقون على مسائل العقيدة في أصول الدين. السنة تمييزا لها عن غيرها من أقوال أهل البدع وأهوائهم، كما اشتهر إطلاق أهل السنة والجماعة تمييزا لهم عن غيرهم من أهل البدع وأهوائهم. ويتضح هذا المعنى من خلال المناقشات في العقيدة، حيث كانوا يسمونها بالسنة، ومن ذلك سنة للإمام أحمد بن محمد، وسنة للصلاح، وسنة لأبي عاصم، وسنة للمروزي وغيرها. يقول البربهاري رحمه الله تعالى: يعلم أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. Baik. Kemudian Syekh Dr. Al-Ghufaili menjelaskan tentang makna sunnah. Apa yang dimaksud oleh sunnah oleh ucapan Imam Al-Humaydi, as-sunnatu indana. Al-maksud bis sunnah huna al-aqidatu salimah. Yang dimaksud dengan kata-kata sunnah di dalam kitab ini adalah al-aqidah as-salimah wa manhajus salafus salih fi usuluddin, serta metode para ulama salafus salih di dalam masalah pokok-pokok atau prinsip-prinsip ad-din. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kata-kata sunnah atau kalimat as-sunnah itu ada 4 makna. Kalau dimutlakkan kata sunnah itu ada 4 makna. Terkadang yang dimaksud oleh kata sunnah itu adalah semua apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik berupa Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya metodenya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang disebut dengan as-sunnah. Di antara yang menunjukkan akan hal ini adalah sabda Nabi SAW, "Man raghiba an sunnati falaysa minni," Riwayat Bukhari. Barang siapa yang membenci sunnahku, jadi metodeku, jalanku, tarekatku, atau jalan beliau, maka bukan dari golonganku. Yang dimaksud dengan sunnah di situ adalah setiap apa yang dijalankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata sunnah juga bisa berarti lawan dari bid'ah. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW, "Alaikum bisunnati." Kemudian beliau mengatakan, "Iyyakum wa muhdatsatil umur." Berpeganglah dengan sunnahku dan hati-hatilah kalian dari hal-hal baru dalam agama, yaitu bid'ah. Sunnah di sini artinya lawan dari al-bid'ah. Dan inilah yang dimaksud dalam ucapan Imam Al-Humaydi. As-sunnah di sini artinya lawannya bid'ah, yaitu bid'ah dalam masalah al-aqidah. Kemudian Dr. Al-Ghufaili mengatakan, wa qad ishtahara hadzal itlaq fil qarni ats-tsalits al-hijri wa ma ba'dahu. Pemutlakan kata sunnah di sini telah masyhur, telah dikenal sejak abad ketiga Hijriah dan setelahnya. Hinama dhaharatil firaq, ketika muncul kelompok-kelompok sesat, warajat aqaidu alil bid'ah wal ahwa,
Ketika muncul akidah-akidah ahli bid'ah dan ahli ahwa, di antaranya kelompok Khawarij yang muncul pada zaman atau benihnya muncul pada zaman Utsman bin Affan, kemudian sampai terjadi pembunuhan Ali bin Abi Thalib, muncul juga Syiah, kemudian muncul juga Murji'ah, muncul Al-Mu'tazilah, Jahmiyah, Qadariyah dan lain sebagainya. Fa'aqadal ulama wa aimatul masajid yutlikuna ala masail aqidah wa usuluddin as-sunnah. Ketika muncul kelompok ulama sesat tersebut dengan membawa akidah-akidah mereka yang sesat, para ulama ahli sunnah mengitlakkan, menggunakan kata-kata sunnah dengan maksud adalah akidah yang selamat, lawan dari akidah yang bid'ah. Tamyizan laha an ghairiha, untuk membedakan dari akidah-akidah yang sesat min aqwali ahli bidah, dari ucapan ahli bidah dan ahwa. Kama ishtahara itlaqu ahli sunnah wal jamaah tamyizan lahum an ghairihim min ahli firqi wal ahwa. Sebagaimana muncul kata-kata atau istilah ahli sunnah wal jamaah untuk membedakan diri dari ahli bidah wal firq, kelompok bid'ah dan al firq. Ini makna kedua dari sunnah. Yang dimaksud dengan sunnah adalah lawan dari bid'ah. Ada juga kata sunnah maksudnya adalah mustahab, sebagaimana istilah para ulama fikih. Bila dikerjakan mendapat pahala, bila tidak dikerjakan tidak berdosa. Ini kata sunnah. Ada juga kata sunnah maksudnya yang keempat, yaitu sebagaimana yang dijelaskan oleh ulama hadis, yaitu aqwaluhu wa af'aluhu wa takbiratuhu wa sifatuhu khuluqiyah wal khalqiyah. Yaitu ucapan Nabi SAW, perbuatan Nabi SAW, persetujuannya Nabi SAW, maupun sifatnya Nabi SAW, baik berupa sifat khulqiyah, sifat badan beliau, sifat tubuh beliau, maupun akhlak beliau. Ini sunnah menurut ulama ahli hadis atau ulama al-muhaddisin. Saya ulangi lagi, kata sunnah itu bisa bermakna yang pertama, metode Nabi SAW, jalannya Nabi SAW. Baik berupa Al-Quran maupun hadis. Baik yang berupa yang wajib maupun yang mustahab. Ini yang pertama. Yang kedua, maknanya bisa berarti lawan dari bid'ah. Kemudian yang ketiga, bisa berarti mustahab, sebagaimana istilah ahli fikih. Yang keempat, istilahnya ahli hadis, bahwasanya sunnah adalah ucapan, perbuatan, persetujuan maupun sifat atau ciri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wayatad, kata pentaklik di sini, wayatadihu hadzal ma'na min khilali musannafatin fil aqidah, haitsu kanu yusammunaha bisunnah. Makna sunnah lawan dari bid'ah ini itu akan jelas jika kita mengetahui buku-buku para ulama salaf tentang akidah. Mereka menamakannya dengan as-sunnah. Di antaranya kitab as-sunnah karangan Imam Ahmad bin Hanbal. Ada juga kitab as-sunnah punya Imam Al-Khallal. Ada lagi kitab namanya as-sunnah juga punya Ibn Abi Asim. Ada lagi kitab as-sunnah punyanya Al-Marwazi. Ini yang namanya as-sunnah. Kenapa dinamakan as-sunnah? Untuk membedakan diri dari akidahnya alil bidah. Ada lagi namanya Syarh Sunnah punya Imam Al-Bahari misalnya. Ada lagi Syarh Sunnah punyanya Imam Al-Baghawi. Semuanya dikatakan as-sunnah. Ini untuk membedakan diri dari akidahnya alil bidah. Imam Barbahari rahimahullah mengatakan, "I'lam, ketahuilah bahwasanya Islam itu adalah sunnah. Wa sunnah yal Islam, wa la yaqumu ahaduhuma illa bil akhar." Tapi sebetulnya yang dimaksud dengan kata-kata sunnah di sini, Imam Barbahari mengatakan, ketahuilah bahwasanya Islam itu sunnah. Yang dimaksud dengan sunnah di sini adalah makan alin Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan yang maksudnya adalah lawannya bid'ah Anda. Yang dimaksud dengan sunnah di sini adalah metodenya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk pemutlakan kata sunnah yang pertama tadi.
Ya, harus kita ketahui 4 makna kata sunnah biar kita bisa mendudukan setiap kata sunnah pada tempatnya. Yang dimaksud oleh Imam Barbahari di sini, i'lam anal islamah huwa sunnah. Islam adalah sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sunnah itu adalah Islam itu sendiri. Tidak mungkin tegak salah satu di antara keduanya kecuali dengan yang lain. Tidak mungkin Islam menyendiri dari sunnah, dari metodenya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dilakukan oleh Al-Qur'aniyun, orang-orang yang mengatakan kita hanya berpegang teguh dengan Al-Qur'an saja, tidak dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah ucapan dusta. Tidak mungkin mereka bisa berpegang teguh dengan Al-Qur'an kecuali harus dengan sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dia bisa sholat kalau tanpa melihat kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Aqimus sholat ada dalam Al-Quran, tapi bagaimana caranya sholat tidak ada. Yang ada pada sunnah Nabi SAW, ada pada hadis Nabi SAW. Sholat zuhur 4 rakaat tidak ada dalam Al-Quran, yang ada dalam hadis Nabi SAW. Oleh karena itulah tidak mungkin Islam akan tegak kecuali dengan sunnah Nabi SAW. Dan sunnah itu adalah Islam itu sendiri. Ini apa yang dimaksudkan oleh Imam Al-Humaydi dengan kata-kata beliau, as-sunnatu indana, sunnah menurut kami. Kami di sini maksudnya ahli sunnah. As-sunnah menurut ulama ahli sunnah adalah, yang pertama kata Imam Al-Humaydi, an yu'minar rajulu bil qadar. Wajib bagi seorang untuk beriman dengan takdir Allah, yang baik maupun yang jelek, yang manis maupun yang pahit. Dan wajib untuk dia mengetahui bahwasannya apa-apa yang telah ditakdirkan oleh Allah kepadanya pasti tidak akan meleset. Dan apa yang tidak ditakdirkan oleh Allah pasti tidak akan menimpanya. Dan semua itu dengan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dikatakan Imam Al-Humaydi rahimahullahu ta'ala. Sekarang kita baca ta'liq dari Syekh Abdullah Al-Hufaili. Al-iman bil qada'i wal qadari rukun min arkan al-iman wa asl min usul al-sunnah wal jama'ah. La yatimmu iman al-'abd illa bi imanihi wa dhalika bi an yuqir al-'abd wa yusaddiq al-tasdiq anna kull shay'in bi qada'i wa qadarihi wa anna ta'ala fa'alun lima yurid. La yakunu shay'an illa bi qadarihi ولا يأخذ الشيء بمشيئته وأن كل أمر والخلق بالله مشكور وأنه عز وجل خالق الأفعال العباد عالم بجميع أحواله من الطاعات والمعاصي والأسباب والآثار وأنه سبحانه وتعالى يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بحكمته وقد دل على وجود الإيمان بالقضاء والقدر نصوص كثيرة في القرآن الكريم وأحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن ذلك قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر وقوله تعالى وكل شيء عنده بمقدار وقوله تعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. ومن الأحاديث ما جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكسل. Dikatakan di sini dalam syarah tentang masalah al-iman dengan takdir al-khairi wa syarrihi. Imam Al-Humaydi memulai kitabnya As-Sunnah dengan permasalahan iman kepada takdir. Dikatakan dalam ta'liq, al-iman bil qada wal qadar ruknun min arkanil iman. Iman dengan takdir itu termasuk rukun dari rukun-rukun al-iman. Nah, ini sudah kita ketahui bersama sebagaimana dalam hadis Jibril alaihissalam. Nabi SAW mengatakan ketika ditanya tentang al-iman, beliau menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi.
Iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, dan kepada qada wal qadar, yang baik maupun yang jelek. Iman kepada takdir merupakan salah satu rukun iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebetulnya inti daripada akidah itu adalah rukun iman yang 6. Ya, sebetulnya asal akidah itu adalah al-iman yang 6 itu. Adapun yang lainnya itu hanya mengikuti saja. Ya, nanti iman kepada Dajjal dan sebagainya itu termasuk iman kepada Rasul SAW, yaitu beliau mengabarkan tentang adanya Dajjal misalnya. Ya, secara intinya iman atau akidah Islamiyah itu intinya 6 tersebut. Iman kepada Allah, yang ini akan terbagi lagi menjadi iman kepada rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Kemudian iman kepada Rasul atau iman kepada malaikat, berkaitan dengan malaikat. Kemudian iman kepada Rasul berkaitan dengan apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, semuanya itu kembali kepada 6 hal tersebut. Rukun iman yang 6. Wa aslun min usuli ahli sunnah wal jamaati. Iman terhadap qada wal qadar termasuk salah satu usul prinsip ahli sunnati wal jamaah. Ya, kalau kita mengaku sebagai ahli sunnah, haruslah kita mengetahui apa prinsip ahli sunnah wal jamaah tersebut. Ya, dusta kalau kita mengaku ahli sunnah tapi tanpa mengetahui bagaimana akidahnya ahli sunnah. Demikian juga kalau kita mengaku pengikut salaf tapi tidak tahu kitabnya salaf, tidak tahu bagaimana akidahnya salaf. Oleh karena itu di antara mengapa kita memilih kitab salaf ini, karena kita ingin mengikuti metodenya as-salaf. Tidak hanya sekedar pengakuan belaka. Berapa banyak orang yang mengaku sebagai pengikut salaf tapi tidak tahu bagaimana akidahnya salaf. Jangankan akidahnya salaf, bukunya para salaf kadang-kadang tidak tahu. Ini sangat disayangkan. Kalau kita mengaku pengikut salaf, harus tahu bagaimana akidahnya salaf, bagaimana ya prinsip-prinsipnya ahli sunnah wal jamaah. Di antara prinsip ahli sunnah adalah iman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. La yatimmu imanul abad illa bil imani bihi. Tidak sempurna keimanan seseorang kecuali dengan beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman dengan Allah, beriman dengan semuanya, tapi tidak beriman dengan rukun iman yang satu ini, maka gugur semua keimanan kita. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim. Awal hadis dalam Sahih Muslim adalah hadis yang berkaitan dengan masa takdir. Yaitu kisahnya ada 2 orang tabi'in yang bernama Yahya bin Ya'mar dan Humaid bin Abdurrahman al-Himyari. 2 orang ini dari Basrah, dari Irak sana. Mereka datang ke kota Mekah ingin menemui salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di samping mereka juga berhaji atau umrah. Mereka ingin juga bertemu dengan seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingin menanyakan tentang kelompok atau sebuah kelompok yang muncul di tempat mereka, yang meniadakan, yang menolak takdir Allah Subhanahu wa taala. Ketika diceritakan kepada Abdullah bin Umar bahwasanya ada di kota Basrah orang-orang yang meniadakan takdir, bahwasanya Allah itu tidak mengetahui sesuatu kecuali setelah terjadinya, yang dipelopori oleh seorang yang bernama Ma'bad al-Juhani. Maka Abdullah bin Umar pun mengatakan kepada Yahya bin Ya'mar, "Idza laqita haula atau ulaika fa akhbirhum anna Abdullah bin Umar bari'un minhum wa hum bura'un minni." Kata Abdullah bin Umar, seorang sahabat Nabi SAW, putra dari Umar bin Khattab, beliau mengatakan, apabila engkau bertemu dengan mereka, orang-orang yang meniadakan takdir Allah itu, maka kabarkan kepada mereka bahwasanya Abdullah bin Umar berlepas diri dari mereka dan mereka pun berlepas diri dariku. Kemudian beliau mengatakan, walladhi yahlifu Abdullah bin Umar anna
"Lau anna li ahadihim misla Uhudin dhahaban fa anfaqahu ma qabilallahu dzalika hatta yu'minu bil qadar." Kata Abdullah bin Umar, demi Allah, seandainya mereka memiliki satu gunung emas Uhud, lalu mereka menginfakkan semuanya itu, tidaklah Allah akan menerima infak mereka sampai mereka beriman dengan takdir. Dikomentari oleh Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim bahwasanya inilah bentuk pengkafiran Abdullah bin Umar terhadap orang-orang Qadariyah yang mengatakan bahwasanya Allah tidak mengetahui sesuatu kecuali setelah terjadinya. Ini adalah ucapan kufur. Dan Abdullah bin Umar mengatakan mereka adalah kufar yang mengatakan seperti itu. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya orang yang tidak beriman dengan takdir, yang menyelisihi akidah Ahlussunnah dalam masalah takdir, bisa mengantarkan dirinya kepada jurang kekafiran. Ini dikatakan di sini bahwasanya tidak sempurna keimanan seseorang sampai dia beriman dengan takdir. Bagaimana kita beriman dengan takdir? Disebutkan di sini, wa dzalika bi an yuqirra al-'abdu wa yusaddiqu at-tasdiq al-jazim anna kulla shay'in bi qada'illahi wa qadarihi wa annahu ta'ala fa'alun lima yurid. La yaqulu shay'un illa bi iradatihi wa la yakhruju shay'un min masyiatihi. Beriman dengan takdir itu yang pertama, dia meyakini, dia membenarkan bahwasanya segala sesuatu itu terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. La yakunu syai'un illa bi iradatihi. Semuanya itu atas kehendak Allah, keinginan Allah. Dan wala yakhruju syai'un min masyiatihi. Tidak ada sesuatu pun yang terlepas, yang keluar dari kehendak Allah. Wa anna kulla amrin qad khutta bil lauhil mahfuz. Yang kedua, meyakini bahwasanya segala sesuatu itu telah dituliskan oleh Allah di dalam Lauhul Mahfuz. Wa annahu azza wa jalla khaliqun li af'alil ibad. Dan yang ketiga, meyakini bahwasanya semua yang terjadi di muka bumi ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, di antara mengimani takdir, alimun bi jami'i ahwalihim minat ta'ati wal ma'asi wal arzaki wal ajal. Meyakini bahwasanya Allah mengetahui segala keadaan mereka, dari ketaatan, kemaksiatan, rezeki maupun kematian. Ini empat hal yang dikatakan oleh para ulama maratibul iman bil qadar, tingkatan iman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa ulangi lagi secara berurutan, yang pertama meyakini bahwasanya Allah itu mengetahui segala sesuatu yang telah terjadi, yang terjadi, yang akan terjadi, ya, sesuatu yang telah terjadi, yang sekarang terjadi dan yang akan terjadi, semuanya Allah mengetahui secara detail maupun secara global. Di antara dalilnya, ini banyak sekali dalam Al-Quran dalil tentang masalah ini. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah itu maha mengetahui akan segala sesuatu. Dalam surat Al-An'am juga Allah berfirman, wa indahu ilmul ghaibi wa indahu mafatil ghaibi la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min warqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin. Surat Al-An'am ayat 59. Yang artinya dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. La ya'lamuha illa huwa. Dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan. Dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi. Dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering
melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Ya, daun-daun yang berguguran di seluruh penjuru dunia, kemudian biji-biji yang ada di kegelapan, semuanya Allah mengetahui. Tidak ada yang terluput bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur. Dia mengetahui kha'inatal a'yun, mata-mata yang khianat, dan apa yang ada di dalam hati manusia. Semuanya Allah mengetahui. Ini harus kita ketahui bersama dan kita yakini. Allah mengetahui segala sesuatu. Baik sebelum terjadi, baik itu telah terjadi, ataupun yang sedang terjadi, Allah mengetahuinya. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Bukan seperti keyakinan orang-orang Qadariyah yang diceritakan oleh Yahya bin Ya'mar tadi. Mereka mengatakan Allah tidak mengetahui sesuatu kecuali setelah terjadinya. Dan ini juga yang diyakini oleh Syiah Rafidhah, qatalahumullah. Syiah Rafidhah memiliki keyakinan yang kufur. Di antaranya akidatul bada'. Ada akidah bada' yang dimiliki oleh Syiah, yaitu keyakinan bahwasanya Allah tidak mengetahui sesuatu kecuali setelah terjadinya. Tapi sebaliknya, imam-imam mereka, pemimpin-pemimpin Syiah, kata mereka mengetahui sebelum terjadinya sesuatu itu. Kalau Allah nggak mengetahui, tapi memimpin mereka, imam-imam mereka mengetahui. Ini adalah ucapan kufur, keyakinan kufur orang-orang Syiah Ar-Rafidhah, qatalahumullah. Ini diantara dalil Allah mengetahui segala sesuatunya. Kemudian yang kedua tentang Alkitabah, bahwasanya Allah telah menulis segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini di Lauhul Mahfuz. Dalilnya diantaranya tadi dalam surat Al-An'am ayat 59, yaitu illa fi kitabin mubin. Tidaklah sesuatu itu kecuali ada dalam kitabul mubin, yaitu Lauhul Mahfuz. Dan juga disebutkan dalam surat Al-Hadid, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Dalam surat Al-Hadid. Ayat yang ke-22. Yang artinya, tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Yaitu sebelum kami menciptakan bencana dan musibah itu, kami sudah mencatatnya di Lauhul Mahfuz, kata Allah. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Ini adalah dalil bahwasanya Allah telah menulis segala sesuatunya di Lauhul Mahfuz. Dan Nabi juga bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Innallaha kataba maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50 alfasana wa kana arshuhu 'alal ma." Yang artinya Allah menulis takdir makhluk-makhluknya sebelum menciptakan langit dan bumi 1000 tahun yang lalu. Artinya 1000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi, Allah telah mencatat semuanya di Lauhul Al-Mahfuz. Hadis riwayat Muslim. Ini menunjukkan akan tertulisnya semua takdir di Lauhul Mahfuz. Kemudian yang ketiga, di antara tingkatan maratib iman dengan qadar adalah beriman bahwasanya segala sesuatu yang terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surat Takwir, "Wa ma tasha'una illa an yasha'allahu rabbul alamin." Dan apa yang kalian kehendaki, tidaklah apa yang kalian kehendaki kecuali telah dikehendaki oleh Allah Rabbul alamin. Kemudian yang terakhir, di antara tingkatan maratib iman dengan takdir adalah iman bahwasanya segala sesuatu di muka bumi ini adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, wa kullu ma siwallahi alam. Setiap yang selain Allah itu dinamakan alam, yaitu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman,
Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Perbuatan kita ini termasuk di antara ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu khaliqu kulli syai'in. Allah adalah pencipta. Ala laul khalqu wal amr. Allah lah yang berhak untuk menciptakan dan memerintahkan. Semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara 4 maratib takdir, tingkatan takdir yang wajib untuk kita yakini bersama. Agar iman kepada takdir itu sempurna, harus terpenuhi 4 hal tersebut. Iman dengan ilmunya Allah, dengan kitabah, catatan Allah Subhanahu wa taala, kemudian iman dengan masyiat kehendak Allah, dan yang terakhir iman dengan kehendak penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan di sini, wa anna subhanahu wa ta'ala yahdi man yasha'u bi rahmatihi wa yudhillu man yasha'u bi hikmatihi. Dan bahwasanya Allah memberi hidayah kepada siapa yang dikehendaki dengan rahmatnya, dan Allah menyesatkan siapa saja yang dikehendaki dengan hikmahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, wajib kita yakini bahwasanya Allahu fa'alun lima yurid. Allah berbuat sekehendaknya. Tapi perlu kita ketahui juga, wa ma ana bidzallamil lil abid. Allah tidak pernah berbuat zalim kepada seorang hamba pun. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Kata Allah dalam hadis qudsi, sesungguhnya aku mengharamkan bagi diriku kezaliman dan aku mengharamkannya di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Allah dalam setiap perbuatannya, Allah dalam setiap penciptaannya tidak pernah berbuat zalim sama sekali. Kalau ada orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu karena perbuatannya sendiri. Allah tidak memulai untuk menyesatkan. Allah berfirman, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Surat As-Saff. Ketika mereka berpaling dari syariat Allah, berpaling dari jalan Allah, maka Allah pun memalingkan hatinya. Yang memulai bukan Allah, tapi orang tersebut yang memulai untuk menyesatkan dirinya sendiri. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masir. Barang siapa yang menyelisih Rasul setelah jelas baginya jalan kebenaran, kemudian dia menyelisih jalannya orang-orang mukminin, maka kami palingkan kemana saja dia berpaling. Orang tersebut dipalingkan karena apa? Karena sebab dia telah menyelisih Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan Allah yang memulai menyesatkan. Kalau ada orang sesat, bukan salah Allah, tapi orang itu yang salah sendiri. Dia menyesatkan dirinya sendiri, lalu Allah pun memberikan balasannya. Ma'asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Dan apa yang menimpa kalian dari musibah, entah musibah dalam masalah dunia maupun masalah akhirat, maka sebabnya karena tangan-tangan kalian mereka sendiri, atau tangan-tangan mereka sendiri, karena sebab dosa-dosa mereka sendiri. Maka jangan salahkan Allah, salahkan diri kita sendiri kalau kita ditimpa musibah. Ini harus kita yakin. Kemudian tidaklah Allah menciptakan, tidaklah Allah berbuat sesuatu kecuali ada hikmah di balik semua itu. Karena Allah memiliki nama Al-Hakim, yang maha bijaksana. Artinya tidak berbuat sesuatu kecuali ada hikmah di balik itu. Ya, kalau ada misalnya Allah menciptakan iblis, mungkin ada, ya, sebagian kita bertanya, mengapa Allah menciptakan iblis? Kita jawab, yang pertama, Allah fa'alul lima yurid, berbuat sekehendaknya, tidak ada yang melarang. Karena Allah Al-Khaliq. Allah pun tidak boleh kita tanya, mengapa Allah menciptakan ini? Mengapa Allah berbuat ini? Allah berfirman, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Tidak boleh Allah ditanya, kenapa Allah berbuat demikian dan demikian? Tapi justru mereka lah manusia yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Mengapa Allah menciptakan iblis? Kita katakan Allah berbuat sekehendaknya. Kemudian yang kedua, tidaklah menciptakan iblis kecuali ada hikmah di balik semua itu. Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan tentang hal ini dalam kitab beliau Madarijus Salikin dengan penjelasan yang sangat indah sekali. Beliau mengatakan bahwasannya di antara hikmah Allah menciptakan iblis itu untuk membedakan antara orang mukmin dengan orang kafir. Kalau nggak ada iblis, nggak ada orang kafir, nggak ada orang mukmin. Semuanya mukmin semuanya. Kalau nggak ada iblis, nama Allah itu Tawwab, yang menerima taubat itu tidak ada. Karena apa? Semuanya orang tidak perlu taubat karena nggak ada iblis, nggak ada maksiat. Sedangkan Allah mengatakan Allah yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada orang yang berbuat taubat dan orang-orang yang mensucikan dirinya. Ya, kalau tidak ada iblis, tidak berlaku namanya Allah itu At-Tawwab. Makanya banyak sekali hikmah di balik. Kalau nggak ada iblis, tidak ada orang kafir, maka tidak ada jihad di jalan Allah. Padahal Allah suka dengan orang yang berjihad. Jadi semua yang diciptakan oleh Allah itu pasti ada hikmahnya. Entah kita ketahui atau tidak, harus kita yakini Allah pasti memiliki hikmah di balik segala penciptaannya. Itu yang dikatakan di sini, bahwasanya Allah memberi hidayah kepada siapa yang dikehendaki dan menyesatkan siapa yang dikehendakinya. Tapi sekali lagi, Allah tidak pernah berbuat zalim kepada siapapun juga. Allah menyesatkan orang itu karena orang itulah sendiri yang menyesatkan dirinya. Wa qad dalla ala wujubil iman bil qada'i wal qadar nususun katsiratun. Dan banyak sekali nas-nas dari Al-Qur'an maupun hadis Nabi SAW yang menunjukkan akan wajibnya beriman dengan takdir Allah. Di antaranya firman Allah dalam surat Al-Qamar ayat 49, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu itu dengan al-qadar, dengan takdir. Dan juga dalam surat Ar-Ra'd ayat 8, "Wa kullu syai'in indahu bimiqdar." Segala sesuatu itu ada takdirnya di sisi Allah. Dan juga dalam surat Al-Hijr ayat 21, "Wa in min syai'in illa indana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum." Yang artinya, dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kamilah khazanahnya, dan kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran yang tertentu, dengan at-takdir. Dan juga di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Kullu syai'in biqadarin hatta al-'ajzi wal kayyis." Setiap sesuatu itu ada takdirnya. Sampai-sampai masalah apa? Lemah maupun al-kayyis, kecerdasan ataupun kepandaian. Itu semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan takliknya. Di hadis Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu 'abdun hatta yu'mina bi arba'in yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah ba'athani bil haqqi wa yu'minu bil mauti wa bil ba'thi ba'da mauti wa yu'minu bil qadar. قال الحاكم هذا حديث صحيح ووافقه الذهبي. يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى في الاختصار وأجمع أئمة السلف من أهل الإسلام على الإيمان بالقدر خيره وشره وحره وفضله ويده وكثيره بقضاء الله وقدره لا يحصل شيء إلا بإرادته ولا يدري الخبر ولا يدري خير وشر إلا بمشيئته. خلق من شاء السعادة واستعمله فيما قبله وخلق من أراد الشقاء واستعمله في عسل فهو استأثر به وعلم حجبه عن خلقه حجبه وعلم حجبه عن خلقه لا يسأل عما يفعل من يسألون. قال الله عز وجل ولقد خلقنا بجهنم كثيرا من الجن والإنس. وقال تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول منهم لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقال عز وجل إن كل شيء خلقناه
وإذا نريد من الاطلاع عن موضوع القضاء والقدر انظر لرسالة القدر للشيخ الإسلام ابن تيمية وشفاء العلوم في القسم الوزية رحمه الله تعالى. Kemudian Syekh Al-Hufaili mengatakan di antara dalil akan wajibnya beriman dengan takdir adalah hadis Nabi SAW dari sahabat Ali. Beliau mengatakan, qala Rasulullah SAW, tidaklah beriman seorang hamba sampai dia beriman dengan 4 hal. Yang pertama, dia bersaksi bahwasanya tidak ada yang benar disembah dengan benar kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah yang Allah mengutusnya dengan kebenaran. Kemudian yang kedua, beriman dengan kematian dan juga kebangkitan setelah kematian. Kemudian yang terakhir, beriman dengan al-qadar, dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tidak beriman seorang hamba sampai dia beriman dengan takdir. Ini juga sebagaimana yang kita sebutkan dalam hadis Jibril tadi. Kemudian Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan dalam kitab beliau Al-Iqtisad fil I'tiqad, wa ajma'a a'immatus salaf, para imam-imam salaf sepakat dari ahli Islam untuk beriman dengan takdir, khairi wa syarrihi, yang baik maupun yang jelek, huluwihi wa murrihi, yang manis maupun yang pahit. Di sini Ibnu Qayyim pernah menjelaskan dalam kitab beliau Syifaul Alim, mengapa digandengkan kata-kata khairi wa syarrihi kemudian ada kata-kata huluwihi wa murrihi. Kalau khairi wa syarrihi ini berkaitan dengan akibat selanjutnya. Misalnya saja seorang itu ditimpa musibah, itu dia merasakan pahitnya musibah. Ini namanya murrihi, kepahitan takdir. Adapun syarrihi atau khairihi itu nanti belakangan munculnya. Karena tidak tahu kita di balik musibah itu ada kebaikan atau ada kejelekan malahan. Kadang ada seorang yang ditimpa musibah, dia malah berbuat kejahatan. Ya, ditimpa kefakiran, lalu dia menjadi perampok atau menjadi maling. Ini sudah merasakan pahitnya takdir, akibatnya juga apa? Jelek. Adapun seorang misalnya orang yang mukmin ketika ditimpa musibah, dia merasa pahit ya pertama kali, tapi nanti hasilnya apa? Tambah baik. Dia dihapus dosanya. Kemudian ketika ditimpa musibah, dia banyak berdoa kepada Allah, banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau huluwi wa murrihi, manis maupun pahitnya takdir, itu berkaitan dengan apa yang sedang terjadi. Adapun khairi wa syarrihi, itu berkaitan dengan akibatnya. Kata Imam Ibnu Qudamah, para ulama-ulama atau imam-imam salaf dari kalangan kaum muslimin, mereka sepakat untuk beriman dengan takdir, yang baik maupun yang jelek, yang manis maupun yang pahit, sedikit maupun banyak. Qaliluhu wa katsiru bi qada'illahi wa qadarihi. Banyak atau sedikitnya itu semuanya sesuai dengan takdir Allah. Tidak ada sesuatu pun kecuali dengan kehendaknya. Dan tidaklah terjadi kebaikan maupun kejelekan kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi perlu kita ketahui bahwasanya takdir Allah itu secara zatnya tidak ada yang jelek, semuanya baik. Tidak ada yang jelek dalam penciptaan Allah. Tapi jeleknya tersebut berkaitan dengan al-makhluk. Ya. Kemudian apa yang terjadi itu jeleknya itu berkaitan dengan sebab apa yang dilakukan oleh al-makhluk. Kalau kita kan tadi menjelaskan bahwasanya takdir Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada hikmahnya, dan hikmahnya pasti baik. Dari sinilah dikatakan tidak boleh kita menisbatkan kejelekan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis atau di dalam doa Nabi SAW istiftah pada waktu salat, beliau mengatakan wal khairu biyadik wa syarru laisa ilaik. Semua kebaikan, kata Nabi SAW, itu milikmu ya Allah. Adapun kejelekan itu tidak dinisbatkan kepadanya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kita mengatakan bahwasanya kejelekan ini
itu pada maksiat misalnya, ini adalah takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Yang betul itu takdirnya Allah.